Perkenalkan teman, kami adalah anak-anak desa Kemiri Ombo, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Wah, jalane kok ya kaya ngene. Lunyune barudan iki ya. Angel men to ya. Apa tak buat piye iki? Ya, dalane kok ya buntu ngene. Arep muter adoh men ya. Yuk piye iki? Astagfirullahaladzim. Piye iki ya? Kayak Bibi mau kudu kayak. Bibi tiba kayak. Ayo tolong kita, ayo tolong kita. Kayak Bibi tenang kayak. Ayo tolong yuk. Bibi, Bibi tolong hilang. Bibi kali hilang. Bibi tolong kita. Waduh, Bibi, untung kami kebetulan lewat. Coba kalau tidak, Bibi pasti akan sangat kerepotan. Ayo kawan, kita bantu Bibi terlebih dulu. Nyetar. Bibi ki entuk suka ngendi kok iso tiba wae. Oh, aku terus panen jendal nang kono le. Abot Yuk aku kepleset dalane lunyu. Alah, ayo tak gawake wae yo. Yo ayo to, matur nuwun ya. Pantas saja Bibi sampai terjatuh. Selain jalannya yang memang licin, singkongnya juga ternyata sangat berat, teman. Ayo, Lang. Hati-hati, Lang. Ayo. Hati-hati lo lunyu lo. Singkong yang Bibi bawa tadi rencananya akan diolah menjadi kue basah khas Temanggung yang disebut kue mendut. Sudah lama sekali aku tidak mencicipi kue tradisional yang mulai langka ini. Terakhir kali aku mencoba kue mendut kalau tidak salah sewaktu aku masih kecil. Aku jadi tidak sabar menyantapnya lagi. Apalagi kue buatan Bibi terkenal enak. Cara membuatnya sebetulnya mudah. Selagi Bibi memarut kelapa, Atar mencuci singkong, dan Tova mengupas kulitnya. Aku sendiri bertugas memarut singkong. Lah, wis oke ya. Nah, pil bar kuwi diperes, terus banyune wadah iki, ampase wadah iki, ben banyune ora oke banget ya. Singkong yang telah aku parut selanjutnya diperas menggunakan jaring. Tujuannya untuk membuang kandungan air yang masih terdapat dalam umbi-umbian yang satu ini. Selagi aku memerah singkong, Bibi menyiapkan isiannya. Gula merah yang telah diiris-iris dimasak di dalam wajan. Terus tuang kelapa yang sudah diparut. Aduk hingga tercampur rata. Selesai memerah singkong, aku lanjut menyiapkan santan. Sementara Bibi membuat adonan dengan mencampurkan tepung beras ke dalam singkong. Tepung beras dipilih karena membuat tekstur kue menjadi lembut dan kenyal sekaligus. Tepung beras memang biasa digunakan pada aneka kue tradisional. Sambil mengaduk adonan, Bibi menuang santan perlahan-lahan. Santan berfungsi membuat rasa dan aroma yang lebih kaya, juga memberi tekstur yang lembut. Tambahan warna merah dan kuning pada adonan agar hasilnya semakin cantik. Adonan yang telah kalis kemudian bisa dibentuk dan diberi isian parutan kelapa serta gula merah. Terakhir, bungkus kue dengan daun pisang. Kue mendut pun siap dikukus. Lama pengukusan kurang lebih 30 menit, teman. Ini bagian yang paling aku suka. Icip-icip. Aroma kuenya harum sekali. Apalagi dinikmati selagi panas seperti ini. Benar-benar sedap. Iya, enak banget. Enak banget sih. Lagi ora? Lagi. Kue buatan Bibi memang tidak usah diragukan lagi rasanya. Singkongnya yang gurih, cocok sekali dipadukan dengan manisnya gula merah. Kue mendut itu terasa begitu lembut di mulut. Kekenyalannya juga pas. Kata mendut dalam bahasa Jawa punya arti kenyal. Coba teh, ada pisang buatan. Wah,
Ono pisang. Pisangnya harga apa le? Acara Jepang deh. Rejeban. Wah, nek pisang wis mateng rono, ono le mentah-mentah. Wae engko tak rewangi golek, saiki rewangi pepek lombok sik yo. Oke. Acara medon diwangi. Ya sudah, kalau begitu. Mengingat pisang belum dapat, aku dan kawan-kawan lebih baik membantu paman panen cabai rawit di kebun. Cabai rawit termasuk dalam tanaman yang mengandung capsaicin atau zat aktif yang menimbulkan rasa pedas. Saking pedasnya, muncul istilah kecil-kecil cabai rawit. Yang berarti biar kecil tapi pemberani. Ya, seperti kami-kami ini. Cabai rawit tumbuh subur di wilayah tropis. Warnanya hijau ketika masih muda dan merah jika telah matang. Nang kene ya, Top. Yo, sing akeh abang-abange. Wah, gede-gede ya, Top. Iya, Bang. Cabai rawit sendiri bisa dipanen jika sudah berusia 75 hari. Masyarakat di desa kami banyak menanam cabai berukuran pendek ini. Selain karena harganya cukup tinggi, cabai yang satu ini terbilang awet sehingga bisa dikirim ke lokasi yang cukup jauh. Cabai rawit tahan hingga berhari-hari karena kandungan airnya yang rendah. Ya le, tak kawani lombok ya le. Ora masak-masak kowe engko. Oke. Terus ya, tak pamit yen. Di rumah, rupanya Kak Jingga dan Bibi sudah menyiapkan bahan dan bumbu untuk membuat nasi tumpeng. Bersama pisang raja, nasi tumpeng ini rencananya akan kami bawa ke acara rejeban pelabengan nanti. Karena banyak yang mesti dimasak, kami mesti bagi-bagi tugas. Aku dan Kak Jingga menyiapkan nasi tumpeng, sementara Bibi dan Atar mengurus tempe orek. Galang bertugas menyalakan api dan Tova membuat pikulan. Selagi aku dan kakak menyelesaikan bumbu untuk nasi tumpeng, Bibi memasak tempe orek terlebih dahulu. Setelah dipotong-potong, tempe kemudian digoreng. Wih, kuningnya gorene. Terus dicampur karo santan ya. Terus kalau engko nek wis kuwi gulane diiris-iris. Tempe yang sudah matang lalu tiriskan. Selanjutnya, siapkan bumbu tempe oreknya. Tumis bawang merah dan bawang putih. Tambahkan cabai merah. Terus, tuang irisan gula Jawa. Terakhir, masukkan tempe. Aduk hingga bumbunya merata. Jika sudah meresap, tempe orek bisa diangkat. Nah, sekarang Mbak Jingga akan membuat telur dadar untuk pelengkap nasi tumpengnya. Jangan lupa beri sedikit garam. Lalu, masak deh. Supaya tidak lengket di wajan, minyak yang digunakan agak banyak ya. Setelah semua pelengkapnya selesai dimasak, waktunya membuat nasi tumpeng. Kunyit yang sudah diparut diberi air bersih, kemudian diperas-peras. Selain memberi warna kuning pada nasi tumpeng, kunyit juga bisa berfungsi sebagai penyedap rasa dan memberi aroma yang khas pada tumpengnya. Selanjutnya, rebus beras bersama dengan air kunyit. Tambahkan daun salam dan serai biar makin harum. Tunggu kira-kira 30 menit hingga nasi menjadi tanah. Jika sudah, pindahkan nasi kuning ke dandang, yakni periuk besar untuk memasak nasi. Masukkan semua nasinya ke dalam cetakan berbentuk kerucut ini. Sembari menunggu nasi tumpengnya matang, Tova membuat pikulan untuk mengangkut nasi di acara rejeban nanti. Pak. Matang bareng, Pak. Wis ki ketok sik gajalan sik. Panas. Iya, Mbak. Wis ki ketok Jun. Senang sekali rasanya.
Nasi tumpeng berhasil kami buat. Dibentuk kerucut seperti ini karena berkaitan dengan filosofi masyarakat Jawa. Nasi yang menjulang ke atas merupakan harapan agar hidup selalu sejahtera. Juga sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Waktunya menghias nasi tumpeng dengan berbagai pelengkap. Selain tempe goreng dan telur dadar yang tadi telah dibuat, kami juga menambahkan urap. Tambahkan hiasan tomat biar tumpengnya makin cantik. Wah, iki wis keba iki kerane gawe aku ya. Aku ya pengen. Iki misake kulo. Nah, akhirnya jadi juga tumpengnya. Wah, ramai sekali ya. Begitu banyak warga yang ikut acara kirap ini. Mungkin seluruh warga di desa kami ikut hadir dalam rejeban ini. Semuanya membawa aneka makanan yang ditaruh di dalam tenung atau wadah bambu bulat untuk menaruh makanan. Makanya acara ini disebut juga kirap tenung. Selain tenung, ada gunungan nasi tumpeng yang diarak seperti ini. Kami semua hendak menuju ke Punden Plabengan, yakni sebuah tempat di puncak Bukit Plabengan yang terletak di lereng Gunung Sumbing. Tenan iki. Ayo ge. Tekan dike. Tekan dike. Gak dhuwur paling yo. Untuk mencapai Punden Plabengan ini, kami harus berjalan kaki sejauh 300 meter. Saking banyaknya warga desa kami yang ikut, sepanjang jalan tampak dipenuhi oleh lautan manusia. Ribuan warga terlihat menyambut sepanjang jalan. Bukan hanya warga desa kami saja, acara Rejeban Plabengan juga telah menjadi magnet wisata bagi para pengunjung dari berbagai daerah. Aku dan kawan-kawan sangat gembira bisa terlibat mengikuti tradisi tahunan yang rutin digelar setiap bulan Rajab ini. Berjalan kaki dengan medan menanjak seperti ini tidak terasa melelahkan karena di hadapan kami ada pemandangan Gunung Sumbing yang begitu mempesona. Sesampainya di Punden Plabengan, kami memanjatkan doa kepada Sang Halik sekaligus wujud rasa syukur atas rezeki yang dilimpahkan di desa kami. Selanjutnya, kami membantu menyusun aneka makanan milik warga. Ada ayam ingkung, wajik, ketan, perkedel, telur asin, hingga berbagai sayuran. Lengkap kap deh. Setelah pemotongan nasi tumpeng, warga berebut mengambil aneka sayuran yang terdapat pada gunungan tumpeng. Nah, itu dia kakakku tampil menari kuda lumping dengan iringan gamelan. Semarak sekali ya teman. Lincah tenan jogetnya. Katanya nang wis Meski yang menari ada banyak hingga 10 orang, tapi gerakannya begitu serasi dan selaras. Oh iya, ini namanya tari idakep yang merupakan tarian asli dari Temanggung. Nah, ini dia puncak acara dari Rejeban Plabengan, yaitu makan-makan. Dengan makanan sebanyak ini, kami bingung mau menyantap hidangan yang mana terlebih dahulu. Yang jelas, semuanya enak. Nasi tumpengnya begitu gurih. Nikmat. Saking nikmatnya, mulut kami sampai penuh hingga tidak bisa berkata-kata. Tambahan urap dan tempe oreknya menjadi pelengkap yang sempurna. Rasa tempe oreknya manis campur pedas. Puas dan senang sekali rasanya. Nasi tumpeng yang kami buat dimakan bersama-sama dengan warga desa. Rasa kebersamaan ini memang jadi warisan paling berharga yang harus terus dipertahankan hingga kapanpun. Teman, sampai di sini dulu ya cerita dari kami, anak-anak Temanggung, Jawa Tengah. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.
adalah anak-anak Desa Candisari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Aku dan kawan-kawan betah sekali bermain kolecer di alam terbuka seperti ini. Bukannya mau sombong, tapi pemandangan di desa kami memang sungguh memikat mata. Setiap hari aku dimanjakan dengan deretan gunung seperti ini. Bukan 1 atau 2, tapi ada 5 gunung sekaligus yang terlihat. Bahkan 4 diantaranya seolah berdampingan. Ada Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Andong, dan Gunung Telomoyo di sisi timur. Satu lagi adalah Gunung Sumbing yang berada di sisi barat. Belum lagi hamparan sawahnya yang hijau royo-royo. Semuanya membentuk lukisan alam yang begitu cantik. Oh iya teman, Kak Arum tadi sempat meminta tolong untuk dicarikan wortel dan ikan. Sebagai adik yang baik, tentu saja aku menyanggupinya. Kebetulan di dekat desaku ada daerah yang sangat subur. Namanya Desa Temanggung, masih di Magelang. Tepatnya berada persis di kaki Gunung Sumbing. Desa ini sering dijuluki Nepal Van Java karena rumah-rumahnya seolah bertumpuk, mirip seperti perkampungan yang berada di pegunungan Himalaya Nepal, teman. Beruntung sekali, sekarang lagi ada yang sedang panen wortel. Sekalipun saat ini tengah berkabut, tapi panen wortelnya tetap lanjut. Seperti halnya kentang dan kubis, wortel memang membutuhkan daerah yang sejuk untuk bisa tumbuh. Waduh, malah turun hujan. Walaupun basah-basahan, terus lanjut kawan-kawan panennya. Pokoknya maju terus pantang mundur. Wortel dapat dipanen setelah 2 hingga 3 bulan. Ciri wortel yang bisa dipanen antara lain warnanya terang dan permukaannya halus sekaligus kuat. Idealnya wortel ditanam di ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut dengan temperatur antara 15 hingga 21 derajat Celcius. Makanya wortel banyak ditemukan di daerah Dieng Batu hingga dataran tinggi Priangan seperti Lembang. Langgang mulya, kan yen temen awakmu. Maksudnya gede. Oh nggih. Ya kanca-kanca, do bali yo. Yo. Kalau bermain di sungai terlebih dulu, tidak apa-apa kan ya? Aku janji deh, hanya sebentar saja. Apalagi cuaca lumayan terik. Pas sekali kan kalau berendam di air. Brrr, seger banget teman. Permainan favorit kami adalah menahan nafas di air. Di sini memang spot kami biasa bermain air. Soalnya airnya begitu bening dan dingin. Sungainya juga dangkal. Meski kalinya dangkal, kami tetap harus berhati-hati. Lantaran arusnya cukup deras dan juga banyak batu besar. Rencananya kami akan memasak kotesnya menjadi mangut. Mangut adalah kuliner khas Jawa Tengah yang berkuah pedas. Biasanya ikan-ikan air tawarlah yang diolah jadi mangut. Cara membuatnya, ulek bawang merah dan bawang putih hingga halus. Lalu tambahkan cabai merah keriting dan kemiri. Lanjut ulek lagi. Selagi Kak Arum mengulek bumbu, aku memarut kelapa. Kelapa ini nantinya akan diambil santannya. Sementara itu, mengiris-iris wortel menjadi tugas Sesar. Selain wortel, Sesar juga kebagian tugas memotong tahu. Wortel dan tahu ini merupakan pelengkap dari sajian mangut kreasi kami. Nah, minyaknya sudah panas. Selanjutnya, goreng ikan kotesnya. Masaknya cukup sebentar saja. Angkat, lalu tiriskan.
Bumbu yang sudah halus kemudian ditumis. Biar makin menggugah selera, tambahkan daun salam dan lengkuas. Juga serai ke dalam wajan. Sedap sekali aromanya. Wanginya tercium ke seluruh penjuru dapur. Setelah itu, tuang santannya sedikit demi sedikit. Aduk hingga bumbu tercampur merata. Selain mengentalkan kuah, santan juga bisa memperkaya cita rasa dan memberi sensasi gurih. Kemudian, masukkan wortel dan tahu yang sudah dipotong-potong. Biar makin sip dan kian terasa pedasnya, tambahkan irisan cabai merah dan hijau. Terakhir, tuang ikan kotesnya ke dalam kuah mangut. Wis mateng lho, Mbak. Luwe iki. Lho iki kayaknya wis mateng iki, tak icipane sik ya. Wis ganti wis lho. Wis mateng gak? Nah, ini dia. Dari tampilannya saja sudah membuat air liurku menetes. Tuang mangut kotesnya di atas nasi yang masih hangat. Mantap betul. Aduh, ini rasanya betul-betul enak, teman. Begitu gurih, begitu pedas. Kuahnya aja sudah seenak ini. Apalagi ikan kotesnya. Ikan gabusnya terasa renyah hingga ke tulang-tulangnya. Bumbu mangutnya juga begitu meresap ke dalam wortel dan tahu. Pokoknya enak pol. Aku udah nambah tahu iki lho. Pengen nambah ora? Tunggu golek kotes maneh ya. Tahune, Mbak. Nah, siap. Betul kata Kak Arum. Besok kita dapetin ikannya yang lebih banyak ya kawan. Biar bisa dibikinin mangut sama Kak Arum lagi. Masakan buatan Kak Arum gak pernah gagal soalnya. Perut sudah terisi. Waktunya bertualang lagi. Kami semua kenyang sekali rasanya. Enaknya main apa ya sekarang? Itu kan Bibi Rai. Sepertinya sedang memetik daun singkong. Dolane ngendi? Muter-muter sawah. Oh, bule mbok njaluk tulung. Jalan telun apa? Diopekke klopo nom arep tak nggih es. Oh, nggih. Terus kono paklikmu ning sawah dipethuk ya, Le? Salam mriko. Nggih. Ayo. Tulung ya, Le. Nggih. Wah, Bibi rupanya mau bikin es. Ayo teman-teman, kita bergegas dapatkan kelapanya. Paman Syarifnya ada di mana ya? Pohon kelapa sih banyak sekali tumbuh di desaku. Tapi kalau mencari kelapa yang masih muda, aku mesti tanya paman. Nah, itu dia Paman Syarifnya. Oh, balik. Piye, Lang? Jaluk kelapa. Ayo kowe apik dhewe. Ora iso mene balik. Wayo rene tak peke. Yo, ayo. Wah, gesit sekali Paman panjat pohon kelapanya. Pohon setinggi 10 meter ini dipanjat dengan mudah. Meski desa kami berada di dataran tinggi, kelapa banyak juga tumbuh di sini. Kelapa memang bisa tumbuh dimanapun, asal mendapat pasokan sinar matahari yang cukup. Kelapa yang bagus untuk dijadikan es biasanya berjenis kelapa muda. Meski dagingnya terbilang lebih sedikit, tapi kelapa muda memiliki kandungan air yang melimpah dan rasa yang lebih manis. Cukup to, Lang? Pun. Wis kono pale tak nambut nang sawah terus. Nggih. Matur suwun nggih, Pak Lek. Nggih, sami-sami. Nggih.
Untunglah cuaca kembali cerah begitu tiba di rumah. Kelapa yang tadi kami petik pun langsung diolah menjadi es. Es yang akan aku buat ini namanya es pleret. Es pleret merupakan kuliner tradisional Jawa yang terbuat dari tepung beras. Cara bikinnya mudah sekali kok. Selagi aku memotong kelapa, Bibi Rayi membuat adonan. Bolang, iso lang. Hati-hati loh, jangan nganti kena tangan. Bule. Adonannya sendiri terdiri dari campuran tepung beras, tepung tapioka, gula pasir, dan sedikit garam. Tuang air perlahan-lahan, lalu aduk hingga adonan mengeras. Meski bahan utamanya adalah tepung beras, es pleret ini perlu tambahan tepung tapioka untuk memberi tekstur kenyal. Sambil menunggu Bibi Rayi membuat adonan, Cesar mengiris-iris gula merah. Sementara Ilham menyiapkan panci dan api. Nah, adonannya sudah kalis. Biar makin cantik, kita tambahkan warna hijau, kuning, dan pink. Menarik kan warnanya? Napa? Oh, gak kira tak cilikane, Bule. Kayak empon iki. Airnya sudah mendidih. Saatnya merebus adonan. Tapi sebelum masuk ke dalam panci, adonannya dibentuk kecil-kecil terlebih dahulu supaya lebih cepat matang. Untuk bentuknya sih lonjong seperti ini. Tapi karena manual memakai tangan, jadinya ya sesuai kreasi kami saja. Lagi. Berat tadi wis ngicipi. Lah coba wi. Enak iki seger. Iki lagi. Seger. Lagi. Seger. Lagi. Oh nggih. Aduh, kalian ngeributin apa sih? Nah, pleretnya sudah mengambang di permukaan air. Artinya sudah matang. Angkat pleretnya, kemudian taruh di air es. Ini supaya adonannya tidak hancur. Terakhir, tambahkan gula merah. Aduk terus sampai kuahnya mengental. Hale, iki wis mateng le. Lek diangkat yo. Oke, Bule. Moga-moga. Ayo diangkat yo. Kami semua tidak sabar ingin mencicipinya. Tapi harus diracik dulu, mencampur bahan-bahannya. Mangkok yang sudah berisi es dicampur dengan pleret, kelapa, santan, gula merah, dan terakhir biar makin sempurna, tambahkan juga susu kental manis. Rasanya seger banget. Begitu legit, begitu terasa manisnya. Tapi tidak terlalu berlebihan karena diimbangi dengan gurihnya santan. Pleretnya pun kenyalnya pas. Cocok sekali dipadukan dengan lembutnya kelapa. Kami semua suka sekali es pleretnya. Aku dan kawan-kawan sampai nambah berkali-kali. Hehehe. Ya, semesar. Aduh, malah meleset. Teman, inilah keseruan kami bermain voli. Meski hanya dengan alat seadanya, tapi semangat kami begitu membara. Netnya terbuat dari pelepah pisang yang sudah kering. Sementara untuk bolanya aku buat dari anyaman rotan. Selain bagus untuk fisik, bermain olahraga voli seperti ini juga melatih koordinasi dan kerjasama di antara kami. Sebelah sana. Aduh, Ham,
Gimana sih? Kok malah kepalaku yang dipukul? Untung ukuran bolanya kecil. Kendati satu tim hanya bertiga, namun tak mengurangi keseruannya. Teman, sampai di sini dulu ya cerita dari kami, anak-anak Magelang, Jawa Tengah. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.